Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas sektor pilihan investasi pasca pemilu. Yuk langsung saja kita simak. Beberapa waktu belakangan ini kita sedang mengamati proses pemilu di tahun ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pilihan investasi yang menarik untuk dicermati pasca pemilu. Sektor apa saja yang menarik untuk dijadikan pilihan pada investasi saham? Yang pertama, sektor pick and shuffle dari keberlanjutan IKN. Kita semua tahu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, maka gambaran kebijakan atau keberlangsungan program Pak Jokowi kemungkinan akan dilanjutkan, terutama yang berhubungan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. IKN ini memang menjadi katalis positif untuk sektor konstruksi. Namun, emiten konstruksi saat ini sedang tidak baik, terutama BUMN Karya, di mana terlihat di rasio DER atau Debt Equity Ratio, sejumlah item BUMN Karya terbilang tinggi, rata-rata di atas 3 kali. Salah satu contohnya adalah Adikarya 3,6 kali, PTPP 3,9 kali, Wika 7,9 kali, dan WSKT 13,4 kali. Maka dari itu, kita dapat mengamati sektor lainnya atau sektor pick dan shuffle yang berhubungan dengan keberlanjutan IKN. Salah satu faktornya sektor pick and shuffle adalah sektor semen, karena dalam pembangunan dibutuhkan bahan baku yaitu semen. Kemudian sektor irisan lainnya adalah jalan tol yang digunakan sebagai akses jalan ke IKN. Kemudian ada sektor properti sebagai keberlanjutan IKN. Emiten properti ini yang mengambil lahan di IKN. Yang kedua, sektor hilirisasi komoditas. Sektor ini mengindikasikan adanya keberlanjutan hilirisasi pertambangan yang menambahkan added value pada sejumlah komoditas. Komoditas yang saat ini diprioritaskan yaitu sektor nikel, karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar nikel untuk mendukung electric vehicle pada baterai. Selain nikel, hilirisasi juga dapat berdampak ke komoditas lainnya seperti batubara, sawit, boksit, timah, tembaga, kelapa, karet, dan lainnya. Misalnya batubara dapat dijadikan turunan seperti di metal ether atau DME, metanol, synthetic gas, hidrogen, dan lainnya. Yang ketiga, sektor perbankan. Bank menarik untuk dijadikan pilihan, apalagi mengingat pasca pemilu presiden diharapkan kedepannya dapat meningkatkan capital inflow pada investasi pasar modal. Secara prospek cukup baik karena koreksi suku bunga akan turun, di mana median suku bunga ada di sekitaran 4,1% dan bulan September median masih di kisaran 5,1%. Sehingga kedepannya diharapkan perekonomian akan kembali berputar. Yang keempat, investasi obligasi negara Indonesia atau FR. Investasi ini tidak memerlukan untuk mengeluarkan modal yang besar. Investasi ini dapat dijadikan pilihan juga karena saat suku bunga turun, maka harga obligasi cenderung meningkat, atau kebalikan, saat suku bunga naik dan obligasi cenderung turun. Saat ini suku bunga naik, ada potensi suku bunga akan diturunkan. Maka dari itu, harga obligasi akan membuat yield dari obligasi bunganya menjadi lebih besar. Obligasi berjenis FR ini relatif aman karena berhubungan langsung dengan pemerintah. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu dia Sobat Pans, beberapa sektor apa saja yang menarik untuk dijadikan pilihan pada investasi saham. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.